Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, kami dari kelompok 8 akan membawakan sebuah materi dengan judul Kepribadian Muslim dan Cara Pembentukannya. Kelompok kami terdiri dari 4 orang yang beranggotakan Asep Sanjaya, Ahmad Muhajir, Raihan Alfiza, dan juga Jauza Rona Agustin. Pembahasan kita pada hari ini akan mengacu kepada 3 subbahasan. Yang pertama adalah pembentuk kepribadian, yang kedua adalah pendidikan Islam, dan yang ketiga adalah pembentuk kepribadian dalam pendidikan Islam. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada subbahasan yang pertama, yakni pembentuk kepribadian. Oke, yang pertama adalah pembentukan kepribadian. Kepribadian merupakan suatu unsur yang ada dalam diri sendiri dan dipengaruhi oleh beberapa faktor pendorong di lingkungan sekitar sebagai adaptasi dalam hidup seseorang. Kepribadian sebagai suatu faktor untuk pemenuhan kebutuhan jiwa seseorang dalam menjalani kehidupannya. Menurut Carl Gustav Jung, menyatakan bahwa kepribadian merupakan wujud kenyataan jiwa yang ditampilkan seseorang dalam kehidupannya sehari-hari. Dalam pendidikan Islam, tujuan akhir dari suatu usaha pendidikan Islam adalah membentuk kepribadian Muslim bagi setiap umatnya. Adapun beberapa unsur yang secara aktif dapat mempengaruhi seseorang, dan unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, energi ruhaniyah. Energi ini berfungsi sebagai pengatur bagi aktivitas ruhaniyah seperti berpikir, mengingat, dan mengamati, dan lain-lain. Yang kedua, naluri. Naluri sebagai pengatur bagi kebutuhan primer, yaitu kebutuhan manusia yang utama seperti makan, minum, dan hawa nafsu. Sumber naluri adalah kebutuhan jasmani dan gerak hati. Naluri juga memiliki sumber pendorong untuk mewujudkannya. Yang ketiga, ego. Ego berfungsi untuk meredakan ketegangan dalam diri dengan cara melakukan aktivitas yang sesuai dengan norma dalam masyarakat. Ego memiliki kesadaran untuk menyelaraskan dorongan yang baik dan buruk sehingga tidak terjadi ketegangan dalam diri seseorang. Yang terakhir, superego. Superego ini berfungsi sebagai pemberi balasan bagi batin. Balasan ini sesuai dengan apa yang dilakukan diri sendiri, baik berupa penghargaan seperti rasa puas, senang, dan kenyamanan, atau juga berupa hukuman seperti rasa bersalah, berdosa, dan penyesalan. Dalam hubungannya perilaku keagamaan seseorang, secara fitrahnya, manusia cenderung lebih memilih untuk melakukan kebaikan daripada kejahatan. Akan tetapi, naluri biasanya mendorong manusia untuk segera memenuhi kebutuhannya dengan melakukan segala cara, yang terkadang caranya tersebut tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Jadi, kepribadian Muslim adalah kepribadian yang tingkah lakunya, kejiwaannya, pedoman hidupnya sesuai dengan pedoman agama Islam dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, serta sesuai dengan perilaku dalam norma-norma yang berlaku di masyarakat. Oke, selanjutnya adalah pembentukan kepribadian. Tujuan pembentukan kepribadian menjadi diri sendiri harus dimulai dari nalar berpikir ke arah mana tujuan hidup individu selama dia hidup. Adapun tujuan yang diinginkan dalam membentuk kepribadian yaitu yang pertama, membentuk sikap disiplin terhadap waktu, mampu mengendalikan hawa nafsu, memelihara diri dari perilaku menyimpang, mengarahkan hidup menuju kepada kebaikan dan tingkah laku yang benar, mempelajari perubahan-perubahan dalam gaya hidup, meningkatkan pengertian diri, nilai-nilai diri, kebutuhan diri, agar dapat membantu orang lain dalam melakukan hal yang sama. Dan yang terakhir, mengembangkan perasaan harga diri dan percaya diri melalui aspek pendukung dan tanggung jawab yang bersifat timbal balik. Oke, selanjutnya adalah faktor-faktor pembentukan kepribadian. Ada 2 faktor yang menjadi pembentukan kepribadian, yaitu yang pertama faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Faktor internal memiliki 3 turunan, yaitu insting biologis seperti lapar. Dorongan lapar itu membuat kita menjadi makan dan untuk merupakan suatu dorongan yang bersifat tetap. Maka dari itu,
Sifat ini harus dikendalikan dengan benar agar tidak terjadi kerakusan. Dan yang kedua, kebutuhan psikologis seperti rasa aman, penghargaan, penerimaan, dan akulturasi diri. Dan yang ketiga, kebutuhan pemikiran, yaitu akumulasi informasi yang membentuk cara berpikir seseorang seperti mitos, agama, dan sebagainya. Terus yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu terdiri dari 3 turunan. Yang pertama lingkungan keluarga, lingkungan sosial, dan juga lingkungan pendidikan. Selanjutnya adalah pendidikan Islam. Pendidikan merupakan suatu usaha untuk mengubah seseorang dari yang tidak tahu menjadi tahu, dan dari yang tidak berakhlak menjadi berakhlakul karimah. Pengertian ini juga didasari secara bahasa dengan artian tarbiyah, taklim, dan juga ta'dib, di mana ketiga istilah ini mengandung makna yang mendalam menyangkut manusia dan masyarakat, serta lingkungan yang dalam hubungannya dengan Tuhan saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, sekaligus menjelaskan ruang lingkup pendidikan Islam informal, formal, dan juga non-formal. Pendidikan Islam adalah sistem pendidikan yang dapat memberikan kemampuan orang untuk memimpin kehidupannya sesuai dengan cita-cita Islam, karena nilai-nilai Islam telah menjiwai kepribadian seseorang dan mempedomani kehidupan manusia muslim dalam aspek duniawi maupun ukhrawi. Pendidikan Islam adalah suatu lembaga untuk membentuk manusia secara keseluruhan aspek kemanusiaannya yang dijiwai oleh ajaran Islam dalam pembentukan manusia yang bertakwa. Ini sesuai dan benar dengan pendidikan nasional kita yang dituangkan dalam tujuan pendidikan nasional yang membentuk manusia Pancasilais, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta pendidikan Islam pun merupakan usaha untuk membina dan mengembangkan potensi manusia dengan berpedoman kepada syariat Islam agar manusia dapat berperan sebagai pengabdi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah tujuan pendidikan Islam. Manusia dalam setiap aktivitasnya senantiasa mempunyai alasan yang dijadikan dasar pemikiran serta tujuan tertentu sebagai arah yang akan dicapai. Hal ini mengindikasikan bahwasanya manusia adalah makhluk yang aktif namun tidak akan melakukan sesuatu yang tidak memiliki arah dan tujuan. Muhammad Omar Al-Taumi Al-Syaibani mengatakan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah untuk mempertinggi nilai-nilai akhlak hingga mencapai nilai akhlakul karimah. Sehingga dapat disimpulkan beberapa tujuan dalam pendidikan Islam. Antara lain, yang pertama adalah membimbing manusia agar dapat menempatkan diri dan berperan sebagai individu yang taat dalam menjalankan ajaran agama Allah. Yang kedua adalah pembentuk sikap takwa. Yang ketiga, menumbuhkan pola kepribadian manusia yang sempurna. Yang keempat, menegakkan kebenaran dalam rangka membentuk manusia yang berbudi luhur menurut ajaran Islam. Yang kelima, penguasaan ilmu terhadap agama Islam. Yang keenam, mencapai keseimbangan pertumbuhan pribadi manusia secara menyeluruh melalui latihan-latihan kejiwaan, akal pemikiran, kecerdasan, serta panca indera. Yang ketujuh, membentuk kepribadian yang akhlakul karimah. Yang kedelapan, menopang keselamatan dan kesejahteraan hidup di dunia sesuai dengan perintah syariat Islam. Dan yang terakhir adalah memiliki keterampilan yang serasi dengan bakat yang dimiliki. Sehingga tujuan-tujuan yang tadi telah disebutkan dapat berjangkau luas dalam kehidupan manusia modern masa kini dan masa yang akan datang, di mana manusia tidak hanya memerlukan iman atau agama, melainkan ilmu pengetahuan dan juga teknologi sebagai alat untuk memperoleh kesejahteraan hidup di dunia, sebagai sarana untuk mencapai kehidupan spiritual yang bahagia di akhirat dan juga terhindar dari siksa api neraka. Yang berikutnya adalah konsep pendidikan Islam. Konsep pendidikan menurut pandangan Islam harus dirujuk dari berbagai aspek. Antara lain, yang pertama adalah aspek keagamaan, di mana aspek ini mempelajari bagaimana hubungan Islam sebagai agama dengan pendidikan. Apakah ajaran Islam memuat informasi pendidikan Islam hingga dapat dijadikan sumber rujukan dalam penyusunan konsep pendidikan Islam. Kemudian yang kedua adalah aspek kesejahteraan, di mana aspek ini merujuk pada latar belakang sejarah pemikiran para ahli tentang pendidikan Islam yang kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan hidup manusia. Kemudian yang ketiga ada aspek kebahasaan, di mana aspek ini menerangkan bagaimana pembentuk konsep pendidikan atas dasar pemahaman serta secara etimologi. Yang keempat adalah aspek ruang lingkup, di mana aspek ini bertujuan untuk mengetahui tentang batas-batas kewenangan pendidikan,
siapa yang menurut ajaran Islam dibebankan atas pengajaran dan juga pekerjaan mendidik. Dan yang kelima adalah aspek tanggung jawab, di mana merupakan bagian dari amanat yang harus dimiliki oleh setiap individu. Maka dalam Islam senantiasa mengedepankan kewajiban, baru sesudah itu penuntutan terhadap hak. Selanjutnya, pembentuk kepribadian dalam pendidikan Islam. Kepribadian dalam pendidikan Islam adalah identitas yang dimiliki seseorang sebagai ciri khas dari keseluruhan tingkah laku yang bersandar pada ajaran Islam, baik yang ditampilkan dalam tingkah laku secara lahiriah maupun sikap batinnya. Kepribadian dalam pendidikan Islam tidak hanya mendeskripsikan tingkah laku, tetapi juga berusaha menilai baik buruknya dan merupakan integrasi sistem kalbu, akal, dan nafsu manusia yang menimbulkan tingkah laku. Kepribadian merupakan interaksi di antara ketiga komponen tersebut. Secara terminologi, kepribadian Islam memiliki arti serangkaian perilaku normatif manusia, baik sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial yang normanya diturunkan dari ajaran Islam dan bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagai seorang muslim, kita harus mempunyai kepribadian yang sesuai dengan pendidikan Islam. Adapun tujuan yang diharapkan adalah dapat menyesuaikan perilaku dengan lingkungan, memiliki sifat terpuji, memiliki sifat berani dan bersemangat dalam hal ibadah, mampu memberikan teladan yang baik dalam berinteraksi, mampu menjadi insan yang bernuansa Islami, mampu menjauhi prasangka buruk, membawa misi bagi kesejahteraan umat manusia sebagai hamba Allah lahir batin di dunia dan di akhirat, senantiasa berpedoman kepada petunjuk Allah, mewujudkan manusia yang dikehendaki ajaran Islam dan mempunyai tujuan hidup dan menjadikan akhirat sebagai tujuan akhir yang lebih baik. Selanjutnya yaitu aspek-aspek pembentuk kepribadian dalam pendidikan Islam. Konsep pembentuk kepribadian dalam pendidikan Islam menurut Syekh Hasan Al-Banna terdapat 10 aspek, diantaranya adalah bersihnya akidah, lurusnya ibadah, kukuhnya akhlak, mampu mencari penghidupan, luasnya wawasan berpikir, kuat fisiknya, teratur urusannya, perjuangan diri sendiri, memperhatikan waktunya, dan bermanfaat bagi orang lain. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pembentuk kepribadian dalam pendidikan Islam. Dalam membentuk kepribadian dalam pendidikan Islam diperlukan beberapa langkah yang berperan dalam perubahannya. Di antaranya yaitu yang pertama ada peran keluarga. Keluarga mempunyai peran yang sangat besar dalam membentuk kepribadian dalam pendidikan Islam. Orang tualah yang menjadi penanggung jawab bagi masa depan anak-anaknya. Maka setiap orang tua harus menjalankan fungsi edukasi, mengenalkan Islam sebagai ideologi agar mereka mampu membentuk pola pikir dan pola sikap Islami yang sesuai dengan akidah dan syariat Islam. Yang kedua yaitu peran negara. Negara harus mampu membangun pendidikan yang mampu untuk membentuk pribadi yang memiliki karakter Islami dengan cara menyusun kurikulum yang sama bagi seluruh sekolah dengan berlandaskan akidah Islam, melakukan seleksi yang ketat terhadap calon-calon pendidik, pemikiran diajarkan untuk diamalkan, dan tidak meninggalkan pengajaran sains, teknologi, maupun seni. Semuanya diajarkan tetap memperhatikan kaidah syara. Lalu, peran yang terakhir yaitu peran oleh masyarakat. Masyarakat juga ikut serta dalam membentuk kepribadian dalam pendidikan Islam. Karena dalam masyarakat kita bisa mengikuti organisasi yang berhubungan dengan kemaslahatan lingkungan. Dari sini, tanpa kita sadari, pembentuk kepribadian dapat terrealisasi. Dalam masyarakat yang mayoritas masyarakatnya berpendidikan, maka baiklah untuk menciptakan kepribadian berakhlakul karimah. Di dalam proses pembentukan kepribadian pendidikan Islam berlangsung secara bertahap dan berkesinambungan. Dengan demikian, pembentukan kepribadian merupakan rangkaian kegiatan yang saling berhubungan dan saling tergantung sesamanya. Terdapat beberapa karakteristik yang harus dipenuhi oleh seseorang sehingga ia dapat disebut berkepribadian muslim, yaitu yang pertama,
salimul akidah atau akidatus salimah yang artinya akidah yang lurus atau selamat. Salimul akidah merupakan sesuatu yang harus ada pada setiap muslim. Dengan akidah yang lurus, seseorang muslim akan memiliki ikatan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan menyimpang dari jalan serta ketentuan-ketentuannya. Dengan kelurusan dan kemantapan akidah, seseorang muslim akan menyerahkan segala perbuatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah shahihul ibadah atau ibadah yang benar. Shahihul ibadah merupakan salah satu perintah Rasulullah SAW yang paling penting. Melaksanakan setiap peribadatan haruslah merujuk atau mengikuti ittiba atau kepada sunnah Rasul SAW yang berarti tidak boleh ditambah-tambahi atau dikurang-kurangi. Yang ketiga adalah matinul khuluq yang artinya akhlak kokoh. Matinul khuluq merupakan sikap dan perilaku yang harus dimiliki oleh setiap muslim, baik dalam hubungannya kepada Allah maupun dengan makhluk-makhluknya. Dengan akhlak yang mulia, manusia akan bahagia dalam hidupnya, baik di dunia apalagi di akhirat. Yang keempat adalah musaqaful fikri, yang artinya wawasan yang luas. Musaqaful fikri wajib dipunyai oleh pribadi muslim. Karena itu adalah salah satu sifat Rasulullah SAW adalah fatonah atau cerdas. Al-Quran juga banyak mengungkap ayat-ayat yang merangsang manusia untuk berpikir. Yang kelima adalah qawiyul jismi atau jasmani yang kuat. Seorang muslim haruslah memiliki daya tahan tubuh sehingga dapat melaksanakan ajaran Islam secara optimal dengan fisiknya yang kuat. Sholat, puasa, zakat, dan haji merupakan amalan di dalam Islam yang harus dilaksanakan dengan kondisi fisik yang sehat dan kuat, apalagi berjihad di jalan Allah dan bentuk-bentuk perjuangan lainnya. Oleh karena itu, kesehatan jasmani harus mendapat perhatian seorang muslim dan pencegahan dari penyakit yang jauh lebih utama daripada pengobatan. Yang keenam adalah mujahadatul nafsihi, yang artinya berjuang melawan hawa nafsu. Hal ini penting bagi seorang muslim karena setiap manusia memiliki kecenderungan pada yang baik dan yang buruk. Melaksanakan kecenderungan pada yang baik dan menghindari yang buruk amat menuntut adanya kesungguhan. Kesungguhan itu akan ada manakala seseorang berjuang dalam melawan hawa nafsunya. Yang ketujuh adalah harisun al-waqtihi, yang artinya disiplin menggunakan waktu. Harisun al-waqtihi merupakan faktor penting bagi manusia. Hal ini karena waktu mendapat perhatian yang begitu besar dari Allah dan Rasul-Nya. Karena Allah Subhanahu wa taala banyak bersumpah di dalam Al-Qur'an dengan menyebut nama waktu, seperti wal fajri, wad duha, wal asri, wal laili, dan seterusnya. Yang kedelapan adalah munazamun fi syunihi, yang artinya teratur dalam suatu urusan. Teratur dalam suatu urusan termasuk kepribadian seorang muslim yang ditekankan oleh Al-Quran maupun Sunnah, di mana segala sesuatu urusan mesti dikerjakan secara profesional. Apapun yang dikerjakan, profesionalisme selalu diperhatikan. Bersungguh-sungguh, bersemangat, berkorban, dan berkelanjutan dan berbasis ilmu pengetahuan merupakan hal-hal yang mesti mendapat perhatian serius dalam penunaian tugas-tugas. Yang kesembilan adalah qadirun alal kasbi, yang artinya memiliki kemampuan usaha sendiri atau mandiri. Qadirun alal kasbi merupakan ciri lain yang harus ada pada diri seorang muslim. Ini merupakan sesuatu yang amat diperlukan. Mempertahankan kebenaran dan berjuang menegakkannya baru bisa dilaksanakan manakala seseorang memiliki kemandirian terutama dari segi ekonomi. Dan yang terakhir adalah nafi'un li ghairihi, yang artinya bermanfaat bagi orang lain. Manfaat yang dimaksud di sini adalah manfaat yang baik, sehingga dimanapun dia berada, orang di sekitarnya merasakan keberadaannya. Jangan sampai keberadaan seorang muslim tidak menggenapkan dan ketiadaannya tidak mengganjilkan. Ini berarti setiap muslim itu harus selalu mempersiapkan dirinya dan berupaya semaksimal untuk bisa bermanfaat dan mengambil peran yang baik dalam masyarakatnya.
Demikian pemaparan kami tentang kepribadian Muslim dan cara pembentukannya. Terima kasih atas atensinya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.